Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Dr. Darmawan dan Dr. Kuncoro. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman sekalian, rekan-rekan Magister Manajemen 2024 dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan kami kelompok 2. Walaupun dalam keadaan daring kita kali ini, kita dapat berkomunikasi. Di sini kami kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Sulung Santoso selaku host. Berikutnya ada Saudara Andri Darmawan, Saudara Raffi Harisandi, Saudara Mawardianto, Saudara Kusmanto, Saudara Iqbal Adi Basri, dan Saudara Ahmad Ansori. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Baja Ringan terhadap Pemasaran Kayu Bangunan di Pengelolaan Kayu Putra Sulung. Kami terdiri dari 7 anggota. Nanti materi akan secara bergantian disampaikan oleh rekan-rekan kami dari kelompok 2 ini. Dan yang pertama, untuk mengawali kita pembuka materi akan diawali oleh saudara kita, Saudara Raffi Harisandi. Untuk Saudara Raffi, saya persilahkan. Silahkan open mic, saudara. Pendahuluan. Yang pertama yaitu kayu merupakan material bangunan tradisional utama di Indonesia. Kayu telah lama digunakan dalam konstruksi di Indonesia karena mudah didapat, ramah lingkungan, dan memiliki nilai estetika tinggi. Bangunan tradisional, rumah tinggal, hingga perabot banyak yang berbahan dasar kayu karena sifatnya yang fleksibel dan alami. Yang kedua, baja ringan hadir sebagai alternatif modern yang efisien. Baja ringan kini menjadi pilihan material baru dalam konstruksi karena ringan, kuat, tahan lama, dan lebih cepat dipasang. Efisiensi biaya dan waktu menjadikannya populer di proyek-proyek modern, terutama untuk atap dan rangka bangunan. Yang ketiga, industri kayu menghadapi tantangan dalam pemasaran. Meningkatnya penggunaan baja ringan membuat industri kayu mengalami penurunan permintaan. Kurangnya promosi, anggapan kayu cepat rusak, dan belum adanya inovasi pemasaran menjadi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing. Lalu yang keempat, penting untuk mengkaji dampak material baru ini terhadap pasar kayu. Masuknya baja ringan perlu dikaji lebih lanjut karena berdampak langsung pada pemasaran dan preferensi konsumen terhadap kayu. Hasil kajian dapat menjadi dasar strategi baru agar industri kayu tetap bertahan dan bersaing di pasar konstruksi. Lalu rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan baja ringan terhadap pemasaran kayu bangunan di pengelolaan kayu putra sulung. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa dampak dari penggunaan baja ringan terhadap perubahan preferensi konsumen dalam pemilihan material konstruksi. Yang ketiga, sejauh mana penggunaan baja ringan mempengaruhi daya saing kayu bangunan di pasar konstruksi. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh penggunaan baja ringan terhadap pemasaran kayu bangunan di pengelolaan kayu putra sulung. Yang kedua, untuk mengetahui dampak penggunaan baja ringan terhadap perubahan preferensi konsumen dalam memilih material untuk konstruksi bangunan. Lalu yang terakhir, untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan baja ringan dapat meningkatkan daya saing kayu bangunan di pasar. Metode penelitian. Satu jenis penelitian kuantitatif, deskriptif, verifikatif. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan data angka, bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena, dan verifikatif untuk menguji hipotesis secara
statistik. 2. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur persepsi konsumen, wawancara, menggali strategi pemasaran dari pegawai, observasi, melihat langsung aktivitas pemasaran di lapangan, dokumentasi, memanfaatkan data internal perusahaan. 3. Sampel. Responden terdiri dari konsumen, menggunakan material bangunan dan pegawai pemasaran yang memahami strategi dan dinamika pasar. 4. Teknik analisis. Analisis dilakukan dengan 1. Uji validitas dan reliabilitasi untuk memastikan instrumen kuesioner sah dan konsisten. 2. Registrasi linear untuk melihat pengaruh baja ringan terhadap pemasaran kayu. 3. Korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Hasil penelitian. 1. Responden dan karakteristiknya. Penelitian melibatkan 68 responden, mayoritas berjenis kelamin laki-laki 74% dan dinominasi oleh kelompok usia 30 sampai dengan 40 tahun 46%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah kelompok usia produktif yang aktif dalam kegiatan konstruksi atau pengambilan keputusan pembelian material bangunan. 2. Distribusi skor variabel baja ringan. Skor terbanyak berada di rentan 77 sampai dengan 84, menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap baja ringan sebagai material konstruksi, baik dari segi efisiensi, kekuatan maupun kemudahan pemasangan. 3. Distribusi skor pemasaran kayu. Sebagian besar skor berada pada interval 76 sampai dengan 85 yang mengindikasikan bahwa meskipun terdesak oleh baja ringan, pemasaran kayu masih mendapatkan penilaian cukup baik dari responden. Hasil ini menunjukkan bahwa peluang kayu tetap ada, terutama jika dipasarkan dengan strategi yang tepat. Terima kasih. Uji validitas. Dalam penelitian ini jumlah responden adalah 68 orang, jenis kelamin dari responden adalah 74% dan 26% dari perempuan. Usia dominan dari responden adalah 30 sampai 40 tahun. Distribusi skor variabel baja ringan mayoritas 77 sampai 84%, distribusi pemasaran kayu dominannya 76,85%. Dalam penelitian ini hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item pada kuesioner memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, itu 0,238. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pernyataan dalam instrumen penelitian memiliki tingkat korelasi yang cukup kuat dengan skor total, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan valid dan layak digunakan dalam analisis. Uji reliabilitas. Nilai Cronbach alpha menurut variabel baja ringan sebesar 0,882. Dan untuk variabel pemasaran kayu bangunan sebesar 0,912. Keduanya berada jauh di atas batas minimum, yaitu 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini sangat reliabel. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis regresi linear.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh prasyarat regresi linear terpenuhi, yaitu uji normalitas, uji heterokadistisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Analisis regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini dilakukan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel penggunaan X, yaitu penggunaan baja ringan, terhadap variabel pemasaran kayu bangunan atau Y. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 15,507 ditambah 0,832 X. Interpretasi dalam persamaannya adalah konstanta 15,507 menunjukkan bahwa jika tidak ada penggunaan baja ringan, X sama dengan 0, maka nilai pemasaran kayu diperkirakan berada pada angka 15,507. Koefisien regresi atau 0,832 berarti setiap peningkatan satu satuan pada penggunaan baja ringan akan meningkatkan pemasaran kayu sebesar 0,832 satuan. Artinya hubungan antara kedua variabel ini bersifat positif. Yang kedua adalah uji signifikasi parsial atau uji T. Uji T hitung adalah 8,723. Nilai T tabel adalah 1,668, alfa 0,05, DFN N-2 sama dengan 66. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka secara statistik terhadap pengaruh yang signifikan. Nilai signifikansi atau signifikansi sebesar 0,00000 kurang dari 0,05 memperkuat hasil uji T bahwa pengaruh yang ditemukan bersifat signifikan secara statistik. Kesimpulan daripada perhitungan ini adalah berdasarkan hasil regresi, uji T dan uji signifikansi dapat disimpulkan bahwa penggunaan baja ringan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemasaran kayu bangunan. Dengan kata lain, peningkatan penggunaan baja ringan turut mempengaruhi dinamika dan tantangan dalam pemasaran kayu di lapangan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya yaitu slide ke-7, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama yaitu aja baja ringan dinilai lebih efisien dan ekonomis. Jadi baja ringan ini menjadi pilihan utama di sektor konstruksi modern karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan kayu. Jadi selain bobotnya yang ringan, material ini mudah dipasang, tahan karat, tidak mudah lapuk, dan memiliki biaya perawatan yang rendah. Secara keseluruhan, penggunaan baja ringan mampu menekan biaya proyek dan mempercepat waktu pengerjaan, sehingga dianggap lebih efisien dan ekonomis, terutama dalam proyek skala besar atau pembangunan massal. Untuk yang kedua, yaitu terjadi pergeseran preferensi konsumen dari kayu ke baja ringan. Jadi kemunculan baja ringan ini menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi material bangunan. Konsumen kini lebih mempertimbangkan aspek praktis, daya tahan, dan kecepatan pemasangan dibandingkan nilai estetika kayu. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi pasar mengalami pergeseran dan material tradisional ke material modern, terutama pada generasi pembeli yang lebih muda dan berorientasi efisiensi. Yang ketiga, ada industri kayu harus berinovasi dalam pemasaran dan diverifikasi produk. Jadi agar tetap kompetitif, pelaku industri kayu harus segera melakukan transformasi strategi. Inovasi dapat dilakukan dalam bentuk diversifikasi atau produk furnitur bernilai tambah. Selain itu, strategi pemasaran juga harus lebih modern, seperti memanfaatkan platform digital, branding yang kuat, serta menyesuaikan produk dengan selera pasar urban. Untuk yang nomor 4, perlu pendekatan promosi yang menonjolkan estetika berkelanjutan kayu. Jadi di sini salah satu keunggulan utama kayu yang tidak dimiliki baja ringan adalah nilai estetika alami dan kesan hangat yang dihasilkan.
Jadi selain itu, jika dikelola secara lestari, kayu merupakan material yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Oleh karena itu, promosi produk kayu harus menekankan sisi keindahan visual, keaslian bahan, serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan sebagai nilai jual yang tidak bisa ditawarkan oleh baja ringan tersebut. Oke. Kesimpulan, baja ringan berdampak signifikan terhadap pemasaran kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan baja ringan memiliki pengaruh nyata dan signifikan terhadap pemasaran kayu bangunan. Hal ini terlihat dari penurunan permintaan produk kayu pasar serta meningkatnya dominasi baja ringan dalam proyek konstruksi. Dengan efisien dan kepraktisannya yang ditawarkan, baja ringan selalu langsung menggeser posisi kayu sebagai material utama dalam berbagai jenis bangunan. 2. Referensi konsumen mengalami perubahan. Konsumen ini cenderung lebih memiliki material yang tahan lama, ringan, hemat biaya, dan cepat pemasangan. Fakta estetika dan tradisional selama ini yang selalu keunggulan kayu memulai tergeser oleh pertimbangan fungsional dan ekonomis. Pergeseran ini menunjukkan bahwa selera dan pertimbangan konsumen dalam memilih bahan bangunan telah berubah secara signifikan dan industri harus segera menyesuaikan diri. 3. Industri kayu perlu strategi baru agar kompetitif. Di tengah tekanan pasar, industri kayu tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Dibutuhkan langkah strategi yang adaptif dan inovatif untuk mempertahankan ekstensi di tengah dominasi material modern. Tanpa pembaharuan strategi, industri ini akan semakin kehilangan pangsa pasar dan kesulitan dalam menjangkau konsumen yang lebih rasional dan berorientasi efisiensi. 4. Strategi adaptif, peningkatan kualitas promosi dan diversifikasi. Langkah konkret yang dapat diambil oleh industri kayu antara lain: A. Peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing dalam sisi daya tahan dan presisi. 2. Promosi yang menonjolkan nilai estetika dan keunikan alami kayu serta kampanye tentang keberlanjutan lingkungan. C. Diversifikasi produk seperti panel kayu, olahan, furnitur, kostum sehingga kayu konstruksi ramah lingkungan untuk segmentasi pasar tertentu. Dan rekomendasi. 1. Tingkatkan promosi nilai kayu sebagai material alami. Kayu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh material modern seperti baja ringan, yaitu karakter alami, kehangatan visual, dan nilai estetika tinggi. Industri kayu perlu menonjolkan keunikan ini dalam kampanye promosi, khususnya dengan mengangkat tema keberlanjutan, keindahan tekstur alami, dan kontribusi terhadap arsitektur ramah lingkungan. 2. Edukasi konsumen tentang manfaat kayu. Banyak konsumen belum memahami bahwa kayu bukan hanya material konstruksi, tetapi juga memiliki manfaat ekologis seperti kemampuan menyerap karbon, dapat diperbaharui, dan mudah diolah. Melalui edukasi yang konsisten, konsumen akan lebih sadar akan nilai jangka panjang kayu dibanding sekedar kepraktisan material lain. 3. Gunakan media digital dan kolaborasi dengan arsitek. Promosi tidak cukup hanya mengandalkan metode konvensional. Industri kayu perlu memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, berkolaborasi dengan arsitek dan desainer interior akan membuka peluang untuk mempromosikan penggunaan kayu dalam desain modern dan minimalis. 4. Kembangkan produk turunan kayu untuk segmen dekoratif. Agar tidak terpaku pada pasar konstruksi struktural,
industri kayu sebaiknya mengembangkan produk bernilai tambah seperti panel dinding, parket lantai, furniture, elemen dekoratif, dan kerajinan lainnya. Segmen ini lebih tahan terhadap persaingan langsung dengan baja ringan dan memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah setia menjadi audien dari kelompok 2 kali ini. Untuk mengakhiri acara sebelum saya tutup acara kali ini, saya selaku host, dan kami dari kelompok 2, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.